Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, perkenalkan saya Dian Andriani dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mengedukasikan penkes tentang nafja. Yuk kita bahas. Nafja ada definisi, ciri-ciri, penyebab, dampak, pencegahan. Nah, nanti kita bahas satu-satu ya. Apa itu nafja? Nafja adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafja adalah zat atau bahan yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf pusat atau otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Nafja bisa disebut narkoba, narkotika, dan obat-obatan berbahaya. Narkoba adalah zat atau obat yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika adalah zat atau obat yang bukan narkoba yang mempengaruhi susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contohnya itu obat penenang. Zat adiktif adalah bahan lain atau obat bukan narkoba atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Contohnya itu rokok dan alkohol. Ciri-ciri pengguna nafja secara umum: yang pertama, mengalami rasa sakit pada otot; yang kedua, bersin-bersin; yang ketiga, berkeringat; yang keempat, keluar air mata dan berulang kali menguap. Faktor penyebab penyalahgunaan nafja terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yaitu ada keluarga. Jika hubungan dengan keluarga kurang harmonis, maka seseorang akan mudah merasa putus asa dan frustasi, sehingga mencari kompensasi di luar rumah dengan menjadi konsumen narkoba. Yang kedua ada ekonomi. Kesulitan mencari pekerjaan menimbulkan keinginan untuk bekerja, menjadi seorang pengedar narkoba. Yang ketiga ada kepribadian. Apabila kepribadian seseorang labil, kurang baik, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain, maka lebih mudah terjerumus ke jurang narkoba. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu ada pergaulan. Teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Kelemahan narkoba biasanya berawal dari ikut-ikutan teman, terlebih lagi bila seseorang yang memiliki mental dan kepribadian yang cukup lemah akan mudah terjerumus. Dan yang kedua ada sosial atau masyarakat. Lingkungan masyarakat yang baik, terkontrol, dan memiliki organisasi yang baik akan mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Dampak nafja yang pertama ada dampak fisik. Contohnya itu gangguan pada sistem saraf, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, gangguan pada kulit seperti alergi, gangguan paru-paru seperti kesulitan bernapas, sering sakit kepala, mual, muntah terus-menerus, suhu tubuh meningkat. Yang kedua ada dampak psikis. Contohnya itu ada lambat dalam bekerja, hilang kepercayaan diri, agitatif, sulit berkonsentrasi, cenderung menyakiti diri sendiri. Dan yang ketiga ada dampak sosial. Contohnya itu gangguan mental, pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram. Pencegahan terhadap bahaya nafja yaitu ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Yang pertama, pencegahan primer. Upaya pencegahan dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk pendidikan, kampanye, atau penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba, serta pendekatan dalam keluarga dan lain-lain. Cara ini bisa dilakukan oleh berbagai kelompok dimanapun seperti sekolah, tempat tinggal, tempat bekerja, dan tempat-tempat umumnya. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Dilakukan pada saat pengguna sudah terjadi dan diperlukan upaya penyembuhan atau treatment. Cara ini biasanya ditangani oleh lembaga profesional di bidangnya, seperti di rumah sakit dan dokter. Tahap pencegahan sekunder memiliki tahap penerimaan awal dengan melakukan pemeriksaan fisik dan mental, dan tahap detoksikasi dan terapi komplikasi medik dilakukan dengan cara pengurangan ketergantungan bahan adiktif secara bertahap. Dan yang ketiga ada pencegahan tersier.
upaya yang dilakukan untuk merehabilitasi mereka yang sudah memakai dan dalam proses penyembuhan. Upaya ini dilakukan cukup lama oleh lembaga khusus seperti klinik, rehabilitas, dan kelompok masyarakat yang dibentuk khusus. Terapi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase stabilisasi yang berfungsi untuk mempersiapkan pengguna kembali ke masyarakat dan fase sosial dalam masyarakat agar mantan pengguna nafza mampu mengembangkan kehidupan yang bermakna di masyarakat. Stop narkoba, ayo bersama perangi narkoba demi kebaikan masa depan bangsa. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.